Sesaat lagi Anda ikuti Dialog Banjarbaru Juara yang merupakan kerjasama pemerintah Kota Banjarbaru dan Abdi Persada 104,7 FM bergerak untuk Banua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 104,7 Abdi Persada FM bergerak untuk Banua. Apa kabar Anda insan Persada? Sudah berbuat baik apakah Anda hari ini? Bersua lagi dengan saya Rini Maskanari di program Dialog Banjarbaru Juara yang merupakan kerjasama Abdi Persada FM dengan pemerintah Kota Banjarbaru. Insan Persada, hari ini edisi hari Selasa 18 Juli 2023. Saya Rini Maskanari hadir lagi dengan edisi spesial. Ya, karena hari ini di tempat ini, di kantor Diskominfo Kota Banjarbaru, sudah kehadiran narasumber. Ada dua narasumber yang mungkin Anda juga tidak sabar untuk menantikan saya ngobrol langsung bersama mereka berdua ini. Yang jelas sudah ada di media sosial kami. Langsung saja kita akan bahas mengenai persiapan jelang Musabaqah Tilawatil Quran Nasional tingkat Provinsi Kalimantan Selatan di Kota Banjarbaru. Ada Pak Wartono, Ketua Umum LPTQ Kota Banjarbaru. Assalamualaikum Pak War. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kabarnya baik ini. Baik ya. Baik, sehat terus ya Pak ya. Sehat terus. Di tengah kesibukan Pak Wartono ini masih menyempatkan waktu untuk bisa ngobrol langsung dengan kita di sini mengenai pelaksanaan LPTQ ini Pak ya, di Kota Banjarbaru yang menjadi tuan rumah. Bersama beliau juga ada Ketua 1 Kota Banjarbaru. Ada Pak Syahdi Hidayat Said. Assalamualaikum Pak Syahdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini juga kabarnya pasti baik ya. Insya Allah. Walaupun sibukan ini banyak sekali yang harus diurus gitu. Iya. Tapi insya Allah dengan semangat dan komitmen kita untuk mensukseskan acara terus kita. Iya. Nah, insan Persada seperti yang kita ketahui dan beberapa media sosial pemberitaan juga sudah mulai gencar ya dilakukan bahwa pada tanggal 20 ya Pak Wartono ya akan dimulai untuk pelaksanaan. Sudah Hamin 2 artinya. Baru kota Provinsi Kalimantan Selatan dan pelaksanaan ini karena 13 kabupaten dan kota kafilah dari 13 kabupaten dan kota ini berdatangan ke Kota Banjarbaru, dan insya Allah di dalam pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran kami bersama panitia dan pengurus LPTQ terutama ini bekerja maksimal juga melihat venue-venue yang sudah ditunjuk dilakukan untuk perhelatan di dalam Musabaqah Tilawatil Quran ini. Iya, perlu juga ada tahu insan Persada bahwa Ketua Umum LPTQ Kota Banjarbaru ini Pak Wartono ini juga merupakan wali kota di Banjarbaru dan Ketua Panitia juga Pak ya untuk MTQ yang ke-34 tingkat provinsi ini. Ya. Jadi kalau bisa dibilang persiapannya sudah berapa persen nih Pak? Kalau kemarin kami lihat ke lapangan langsung termasuk panggung utama untuk pembukaan maupun penutupan itu sudah 80% ya. Jadi insya Allah mendekati hari H ini juga akan selesai. Harapan kita juga di dalam pelaksanaan ini semua panggung utama pembukaan maupun penutupan dan untuk venue-venue itu sudah rampung di dalam pelaksanaan. Nanti di dalam ini kan bisa melakukan jadi kita bisa melihat secara langsung rangkaian kegiatan juga di dalam venue-venue tersebut. Tetapi utamanya
pelaksanaan insya Allah di MTQ yang ke-34 ini bisa berjalan lancar, karena ini juga pertanggungjawaban mengenai MTQ ke-34 ini. Provinsi Kalimantan Selatan ada di Banjarbaru. Kami harus menyiapkan Kota Banjarbaru sebaik mungkin pelaksanaan ini bisa berjalan dengan lancar, baik di dalam rangkaian kegiatan selesai dan penutupan nanti insya Allah berjalan dengan lancar. Semua akan bekerja sama dengan para tokoh pengurus MTQ maupun LPTQ, baik konsultasi dengan LPTQ provinsi maupun dengan kota. Seyogianya juga LPTQ kota Banjarbaru, kebetulan saya ketua umumnya, ini juga terus bekerja sama, berkoordinasi dengan pemerintah kota. Iya. Nah, kalau melihat ini sudah di lapangan Murjani Pak yang disesatkan untuk panggung utama, konsep yang ingin ditawarkan oleh Kota Banjarbaru itu apa sih Pak untuk MTQ kali ini? Ya, konsep MTQ Kota Banjarbaru yang sudah kita bisa lihat bersama, mulai desain panggung dan lainnya sudah kita, karena ada 11 venue ya, jadi itu nanti juga akan di venue-venue itu akan juga menjadi pemonitoran kami untuk kafilah-kafilah kabupaten kota. Kebetulan ada 13 kabupaten kota yang akan berkunjung ke Banjarbaru, yaitu mudah-mudahan semua bisa nyaman pergerakan di dalam melakukan MTQ di ke-34 di Kota Banjarbaru ini, karena ini bagaimanapun juga walaupun Banjarbaru ini ada 5 kecamatan dan sudah ditunjuk ini ada 11 venue ya di Kota Banjarbaru, bagaimana tentang kafilahnya nginap di mana, akomodasi dan lain-lain itu sudah alhamdulillah sudah siap untuk di Banjarbaru ini. Oke, kita berpindah ke Pak Sadi. Pak Sadi Ketua 1 ya Pak ya, LPTQ Kota Banjarbaru. Tadi disampaikan oleh Pak Warnono bahwa ada 11 venue ini yang akan dilaksanakan untuk MTQ ke-34 ini. Di mana saja sih Pak Sadi? Jadi memang sudah kita tetapkan ada di 11 venue termasuk panggung utama di lapangan Dr. Murjani. Kemudian tersebar di venue-venue lain itu disesuaikan dengan kategori dan jenis lomba masing-masing. Dan sudah ditetapkan sesuai dengan kategori lomba masing-masing, kemudian juga dengan majelis hakim yang akan memberikan penilaian. Itu juga dibagi berdasarkan pembagian sesuai dengan venue-venue lomba tersebut. Nah, jadi diantaranya seperti di Miss L itu adalah untuk cabang musabaqah syarhil Quran, dan kita sengaja memang menampilkan itu karena ini bagian dari ikon Banjarbaru. Ya, jadi supaya paling tidak juga masyarakat luar Banjarbaru tahu kita punya Miss L. Kemudian termasuk juga di Masjid Agung Munawarah itu ada cabang tilawah untuk golongan anak-anak, golongan tartil dan tunanetra. Kemudian ada di beberapa tempat yang lain ya, termasuk di Aula Dinas Pendidikan, juga ada di Masjid Jami Hidayatul Muhajirin, dan di beberapa tempat masjid lainnya yang ini juga sesuai dengan jenis lomba itu sendiri. Dan dalam beberapa kesempatan dari tim LPTQ Provinsi Kalimantan Selatan beserta kita mendampingi juga sudah melakukan survei terhadap venue-venue tersebut, dan pada prinsipnya bahwa tempat yang kita tawarkan untuk pelaksanaan kegiatan venue itu sudah memenuhi standar untuk pelaksanaan kegiatan tersebut. Berarti di seluruh tempat yang sudah ditetapkan ini memang sudah ya sudah representatif menurut penilaian mereka. Kalau untuk jarak sendiri dari kafilah 13 kabupaten kota tinggal itu memang untuk akomodasi seperti apa? Tadi disampaikan Pak Wartono ya, akomodasi sudah dikoordinasikan juga. Itu seperti apa kalau dari LPTQ Banjarbaru? Apakah kita menyediakan transportasinya atau penginapannya atau seperti apa itu? Jadi terkait dengan akomodasi, kabupaten kota kan masing-masing sudah menentukan
Jadi ada yang menempati hotel, kemudian ada juga yang menempati rumah-rumah penduduk, kemudian ada yang menempati tempat-tempat pelatihan seperti di BLK, di Bapelkes, dan itu sudah clear untuk seluruh kabupaten kota. Dan kemudian untuk mobilitas mereka, sebagaimana kebijakan yang sudah diambil oleh pemerintah kota, dalam hal ini panitia pelaksana, bahwa setiap kabupaten kota itu mendapatkan layanan 2 buah mobil yang disiapkan, yang juga disiapkan supirnya sama BBM-nya. Jadi dari panitia itu membantu mereka untuk mobilitas, dari antar jemput dari pemondokan ke tempat acara, ke tempat venue-venue lomba. Dan karena memang kan kita perlu orang yang tahu ya, karena mereka kan rata-rata orang luar daerah kita kemungkinan mungkin tidak tahu jalur-jalur yang harus dilewati. Jadi seperti itu. Jadi layanannya sudah disiapkan 2 mobil masing-masing kafilah. Juga ada supirnya yang akan memberikan layanan transportasi dari peserta dari tempat tinggal mereka atau akomodasi mereka ke venue-venue lomba. Artinya standby ini ya? Ya, standby. Didukung juga ada LO Pak ya, ada LO yang mereka juga akan menjadi penghubung komunikasi antara kafilah dengan panitia atau dengan hal-hal lain terkait dengan kelancaran kegiatan lomba itu sendiri nantinya. Kalau jumlah peserta secara keseluruhan Pak Sadi, ada berapa yang sudah terdaftar atau sudah mengajukan diri mengikuti ini? Kalau peserta, jadi tahapannya memang seperti ini, sebagaimana yang sudah ditetapkan oleh LPTK Provinsi Kalimantan Selatan, bahwa untuk proses pendaftaran ini kan dilakukan secara online, melalui sistem, karena di MTQ ini ada namanya MTQ elektronik, MTQ, dan itu terkoneksi secara nasional. Dan untuk tahapan proses pendaftaran secara elektronik itu sudah dilakukan prosesnya di bulan Mei kemarin. Ya, jadi proses pendaftaran sudah dilakukan di bulan Mei, kemudian dilakukan verifikasi oleh LPTK Provinsi Kalimantan Selatan, dan kemarin tepatnya di hari Senin tanggal 11 Juli kemarin, Pak, kebetulan kami yang mewakili LPTK Kota Banjarbaru untuk menghadiri acara pengesahan peserta. Jadi hasil verifikasi kemudian peserta itu disahkan berdasarkan verifikasi yang sudah dilakukan dan dinyatakan diterima. Ya. Dengan catatan, nah oleh karena itu dari data yang masuk, tapi ini data yang kita lihat ya dari tergabungan setiap kafilah kabupaten kota, baik itu peserta, ofisial, pelatih dan pendamping semuanya, data yang masuk kita lihat itu jumlah total adalah 1.300-an, 1.323. 1.300. Ya, tapi itu selain peserta. Karena kalau peserta setiap cabang lomba itu rata-rata sekitar 50, karena kalau keseluruhan cabang yang diikuti itu kan total jumlah peserta 58 orang. Nah, tapi ada yang maksimal, mungkin ada yang sebagian peserta kafilah kabupaten kota tidak full mengirimkan seluruh cabang itu. Tapi jelas keseluruhan beserta pengurusnya, beserta pendamping, pelatih, ya, ofisial itu data yang masuk kita 1.323. 1.323. Itu jumlah yang besar, Pak, yang akan memasuki kota Banjarbaru, ibu kota provinsi Kalimantan Selatan. 1.323 tadi. Kalau dari event MTQ di tingkat provinsi yang akan digelar di Banjarbaru ini, kalau Tono sebagai ketua umum MTQ, rangkaiannya apakah nanti hanya berkutat dengan lomba-lombanya saja atau ada hal lain yang akan disuguhkan dari kota Banjarbaru, dari panitia? Ya, tentu di waktu pembukaan juga kita akan menampilkan tari kolosal juga. Tapi kita juga karena ini implikasinya, dampaknya adalah MTQ dengan nuansa Islami, ya kita memang harus hati-hati di dalam menunjukkan tarian kolosal dan lainnya. Tetapi tarian kolosal dan lain juga sudah latihan dan sudah siap untuk ditampilkan gitu. Ya. Artinya ada juga yang akan ditampilkan ada sebagai penyambutan ini ya, untuk para peserta di panggung utama di Murjani nantinya. Ya. Ini kita juga penasaran, di media sosial ini juga banyak postingan-postingan yang mempertanyakan ini nanti dibuka untuk umum nggak sih? Nah, kita akan nantikan sesaat lagi setelah yang satu ini. Jadi untuk Anda tetap dengarkan terus Abdi Persederan
di 104,7 bergerak untuk Banua. Anda masih bersama kami di Dialog Banjarbaru Juara yang merupakan kerjasama pemerintah Kota Banjarbaru dan Abdi Persada 104,7 FM bergerak untuk Banua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insan Persada dimanapun Anda berada, saya Raudatul Jannah Sabirinur, Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Kalimantan Selatan. Bagi masyarakat Kalimantan Selatan yang berada di luar daerah atau di luar negeri, Anda bisa mendengarkan Radio Abdi Persada melalui radio streaming. Caranya, download aplikasinya di Play Store. Ketik Radio Abdi Persada FM. Dengarkan terus 104,7 Abdi Persada FM bergerak untuk Banua. Bincang santai tentang hari-hari besar. Banyak sekali hari besar ya, salah satunya adalah Hari Tani Nasional. Mengangkat topik perbincangan mengenai hari besar kalender tahunan. Abdi Persada FM mengajak Anda untuk bersama mendengarkan program Dialog Agenda Kita bersama dengan narasumber terkait. Selama itu keadaan darurat dan kita bisa bantu, kita pasti bantu. Kalau ada kecelakaan kemudian harus dirujuk ke rumah sakit, harus ke Banjarmasin. Follow Instagram di @radio_Abdi Persada FM untuk mengetahui jadwal hari besar yang akan dibawakan dalam obrolan Dialog Agenda Kita. Ikuti juga dialog ini secara langsung via YouTube Abdi Persada 104,7 FM channel. Dialog Agenda Kita hanya di Abdi Persada 104,7 FM bergerak untuk Banua. Nah, manjaguju tumpen auk dapat pulang. Bah, imak nih, bokoyo bantir. Kalau pina lapas pas menyisit. Emang, auk hendak curhat nah. Curhat apa? Auk maka belum membayar BPHTB yang PTSL. Kenapa imak belum bayar? Ayolah kasih bayar bulan ini diskonnya 25% yang khusus PTSL. Hah? Iya kah? Bubujur imak. Auk mukir aja dulu. Aja beli anak bayar. Ayo, lakukan sekarang juga pembayaran bea perolehan hak atas tanah dan bangunan khusus pendaftaran tanah sistematis lengkap Kota Banjarbaru yang memberikan diskon sebesar 25%. Yuk langsung kunjungi kantor Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Banjarbaru di Jalan Panglima Batur nomor 3 Banjarbaru. Banjarbaru maju, Banjarbaru agamis, Banjarbaru sejahtera, Banjarbaru juara. Mang, hadangi auk kedua nih. Auk sokongon di sini mau unjun moy. Kalau pindah dikit bidawang auk hadangi mang Informasi layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Banjarbaru dan didukung oleh Abdi Persada 104,7 FM. Puluhan UMKM yang mengikuti kegiatan bazar ini dan mereka dipastikan harmonisasi dan mendorong percepatan membuka pelayanan untuk memudahkan warga Kecamatan Gambut dan sekitar dalam membayar pajak. Ikuti kilas perkembangan informasi terkini seputar peristiwa dan pembangunan di Kalimantan Selatan yang disampaikan langsung oleh reporter Abdi Persada FM. Persirangan tersebut dalam rangka meningkatkan nilai ekonomi sehingga dapat dan untuk ayam ras dibatkan karena tahun 2020. Persada Report setiap Senin hingga Kamis pukul 12 waktu Indonesia Tengah dan 15.30 waktu Indonesia Tengah atau setelah program Berita Indonesia Live hanya di Abdi Persada 104,7 FM bergerak untuk Banua. Anda
Masih bersama kami di Dialog Banjarbaru Juara yang merupakan kerjasama pemerintah Kota Banjarbaru dan Abdi Persada 104,7 FM bergerak untuk Banua. Ya, Insan Persada, terima kasih Anda masih bersama kami di program Dialog Banjarbaru Juara yang merupakan kerjasama Abdi Persada FM dengan pemerintah Kota Banjarbaru. Dan kami juga informasikan kepada Anda bahwa tayangan ini dapat Anda saksikan melalui kanal YouTube di akun Banjarbaru TV dan juga Abdi Persada 104,7 FM. Selain itu juga siaran ini secara langsung dapat Anda dengarkan melalui radio Abdi Persada FM di frekuensi 104,7 FM. Baik, kita masih dengan Pak Wartono, Ketua Umum LVTQ Kota Banjarbaru, dan juga Pak Syahdi Hidayat Said, Ketua 1 LVTQ Kota Banjarbaru. Kita masih ngobrolin, soal persiapan menjelang pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran tingkat provinsi yang ke-34 yang akan diselenggarakan di Banjarbaru. Dan tahun kemarin ini Power di Tanah Bumbu ya kalau tidak salah, di tahun 2021. Sekarang untuk tingkat provinsinya di Kota Banjarbaru. Waktu itu seperti apa respon dari Kota Banjarbaru sendiri nih setelah dipilih menjadi tuan rumah di tahun 2023 ini, Pak Wartono? Ya, kita jelas setelah dipilih menjadi tuan rumah ke MTQ Provinsi Kalimantan Selatan, ya kita harus siap dalam arti segalanya, termasuk menyiapkan dana semampunya. Terus ya kan banyak rangkaian ini. Jadi kayaknya itu antara pekerjaan dengan mungkin teorinya ini tidak terlalu sebanding gitu. Pekerjaan di lapangan sudah gini, teorinya ini gitu. Jadi alhamdulillah dengan Ketua 1 untuk di Banjarbaru LPTQ sangat besar perannya juga membantu di dalam pengeksekusian, termasuk keadaan-keadaan yang direncanakan membaur di dalam kafilah MTQ ini. Jadi memang LPTQ ini juga memang bekerja keras di pemerintah kota karena juga harus bersinergi benar dengan pemerintah kota. Saya tidak ingin setelah selesainya proses MTQ di Kota Banjarbaru ini ada mungkin kendala-kendala, harapan kami lancar, sukses, terarah, selesai, tutup, penutupan termasuk juga administrasi dan lain-lain ini sudah close seluruhnya. Makanya kita juga minta kepada para penegak hukum termasuk dari kepolisian, Tipikor, dari kejaksaan untuk membantu di dalam proses pengadministrasian sampai selesai, langsung close SKPD yang melakukan ya kita LPTQ ya yang ini rampung, tidak ada persoalan kan gitu harapan kita. Karena Banjarbaru sendiri ada beban tugas kafilah MTQ Provinsi Kalimantan Selatan itu sukses digelar di Kota Banjarbaru, dan kita sebagai tuan rumah kan juga mengirimkan kafilah-kafilah juga harus sukses di dalam ikut di dalam MTQ Provinsi Kalimantan Selatan itu. Nah itu jadi ada dua tanggung jawab yang harus kita selesaikan secara baik gitu. Alhamdulillah juga kami juga berkoordinasi dengan dinas-dinas SKPD di Kota Banjarbaru ikut membantu, artinya di dalam proses MTQ tingkat Kalimantan Selatan yang ke-34 ini. Jadi semua bergerak juga alhamdulillah terbantu benar dengan SKPD yang turut menyaksikan dan ikut menyelesaikan ya persoalan-persoalan yang ada di MTQ Kalimantan Selatan di Kota Banjarbaru. Iya, artinya dukungan penuh sudah disampaikan oleh pemerintah kota ya, melalui SKPD. Terlibat semuanya. Terlibat, iya. Makanya kami juga SKPD itu juga sebagai EO mungkin untuk
daerah lain ya, supaya komunikasinya walaupun di kota tetapi kan ada juga kafilah apa yang belum paham dengan jalan-jalan apa itu harus tentu ini seperti yang sudah disampaikan oleh ketua satu tadi bahwa apa namanya kafilah dari kabupaten kota tempatnya di mana disiapkan 2 mobil termasuk untuk drivernya. Nah, driver kan juga harus tahu tentang Banjarbaru kan gitu, jadi supaya enak di dalam komunikasi. Artinya kafilah dari lain sampai sini disambut, nanti diantarkan ke tempat penginapan di mana, lalu nanti pas acaranya itu kan sudah tahu artinya drivernya kemana, anunya itu mengantarnya, venue-nya di mana itu, supaya tidak ada persoalan. Dan ini SKPD alhamdulillah juga antusiasnya untuk pergelaran MTQ di Kalimantan Selatan di Kota Banjarbaru itu sangat besar. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada para SKPD di Kota Banjarbaru. Ya, karena memang harus kerjasama yang solid ya, Pak, ya, antara pemerintah dengan PTQ-nya sendiri sebagai penyelenggara yang pastinya lebih utamanya ya. Seperti tadi yang sudah saya sampaikan di sebelum break tadi, Pak. Ini banyak yang mempertanyakan hal itu juga di media sosial. Boleh nggak nanti yang acara di panggung utama dalam panggung jadi itu dihadiri oleh masyarakat Banjarbaru secara umum? Apakah tertutup hanya untuk para peserta atau hanya untuk kafilah saja? Ya nanti teknisnya dari undangan terutama termasuk kafilah-kafilah dari kabupaten kota kan kita hitung totalnya berapa, di berapa kan itu ada sekat menyesuaikan kapasitas ya. Kan di luar nanti berapa, kalau semua menumpuk di ini nggak mungkin nonton. Iya. Kita harus perhitungkan nanti karena menghitung jumlah kafilah dari kabupaten ini sekian, kabupaten ini, kota ini sekian, total di dalam ini ada berapa. Nah, sisanya kan di luar nanti bisa jadi, tapi tidak bisa juga langsung duduk penuh itu karena mau menonton itu, karena ya kita kembali lagi. Artinya space atau tempat itu sangat memerlukan untuk event-event yang kayak provinsi gitu. Iya. Makanya beberapa event untuk di Banjarbaru tidak diadakan di Murjani, dialihkan ke pinggir. Kayak kemarin ada event mungkin dari apa namanya artis dan lain-lain kan ada di enggak di sini, di pusat kota ya, di pinggir di Amanah Borneo, dan ada di ini gedung olahraga Rudi Risnawan. Jadi keluar dari titik saya anggap karena Murjani yang lapangan ini sebagai titik sentra kota gitu. Jadi kita harus membuka diri ke daerah yang agak bisa menampung tetapi longgar kayak Rudi Risnawan, swasta kemarin Amanah Borneo kan juga, karena kalau penonton yang di Amanah Borneo itu misalkan di titikkan di Murjani kayaknya nggak muat juga saya karena saya menyaksikan sendiri, maksud kami menyaksikan juga melihat event-event kedepannya seperti apa gitu. Jadi saya lihat nggak muat ini kalau untuk di Murjani. Jadi itu harus diperhitungkan, makanya saya juga mengapresiasi kepada Polres Banjarbaru. Kalau ini event yang serasa ini akan membludak di Banjarbaru, mungkin akan dialihkan gitu agak ke pinggir, mana yang lokasi dari EO itu bisa ini muat karena akan mengundang atau tiket yang dijual 10.000 di daerah ini dihitung kapasitasnya gitu. Itu. Oke. Jadi kita tunggu informasi lagi nanti ya, apakah boleh masyarakat umum untuk bisa hadir nanti. Cara pembuatannya pas nanti? Tanggal berapa pembuatannya? 21 ke 22 ya. Malam ya? Malam ya. Dan untuk peserta sendiri sudah boleh datang ke Banjarbaru kapan? 20. Jadi sesuai penjadwalan yang telah ditetapkan oleh PTQ Provinsi dan juga berkoordinasi dengan kita, bahwa seluruh rangkaian kegiatan MTQ ini nanti akan dimulai sejak tanggal 20 hingga berakhir di 28. Karena rangkaian awal itu seperti yang saya sampaikan tadi juga, kan ada proses verifikasi faktual. Jadi bahwa peserta yang datang itu akan diverifikasi satu persatu terkait dengan kebenaran data dan lain sebagainya. Bahkan
termasuk sampai pengambilan sidik jari, sehingga ketika mereka ingin tampil nanti mereka akan melakukan ulang sidik jari. Nah, supaya jangan sampai ada ya istilahnya sistem perjokian. Jadi ya. Jadi memang, dan ini sudah berlaku juga secara sistem ya, bahkan di tingkat nasional seperti itu. Ketika mereka misalnya cabang tertentu dewasa misalnya, ketika disahkan dan ditetapkan dan secara faktual benar, mereka akan sidik jari. Ketika mereka akan tampil, mereka akan sidik jari ulang. Oh, data itu benar atau tidak? Ternyata ketat juga ya? Iya, memang seperti itu sistemnya. Karena ya ini sendiri kan sebagai jenjang lomba yang juga membawa nama daerah, karena akan mengangkat nama daerah. Jadi kadang-kadang memang harus seperti itu yang dilakukan ya. Sama lah kalau istilahnya cabang-cabang olahraga kan juga seperti itu, karena mengangkat nama daerah. Tetapi menarik tadi mungkin saya ingin sampaikan sedikit terkait dengan pertanyaan yang berkembang di media sosial, boleh enggak? Pertanyaan gitu. Jadi sebenarnya kita berharapnya seperti ini, bahwa kegiatan MTK ini adalah merupakan hiburan bagi masyarakat, ya. Hiburan spiritual bagi masyarakat, karena memang kan tahapan kegiatan itu tidak hanya sekedar pembukaan, tapi malam-malam berikutnya nanti ada kegiatan bacaan-bacaan Al-Quran, yang itu tentu mungkin di samping para peserta berlomba, tapi juga bisa dinikmati oleh masyarakat. Nah, jadi ya tentu ketika memang ada pertanyaan seperti itu, kita bersyukur bahwa ini menunjukkan antusias dari masyarakat. Ya, kalau memang seperti yang disampaikan oleh Pak Wartono tadi, Ketua Umum, kaitannya dengan malam seremoni pembukaan, mungkin itu perlu pembatasan. Tapi kita berharap pada malam-malam berikutnya atau bahkan di penyu-penyu lomba lain, karena ini juga kita kan mungkin sebagian masyarakat taunya yang namanya MTK itu dikira cuma cabang mengaji. Nah, kan dikiranya itu, padahal ada cabang hafalan Al-Quran, kemudian ada seni kaligrafinya, ada bahkan ada cerdas cermatnya, ada syarhil Qurannya, banyaklah jenisnya. Nah, oleh karena itu ini kan semacam edukasi juga bagi masyarakat bahwa yang namanya MTK itu tidak hanya sekedar mengaji. Nah, jadi kita juga berharap nanti pada penyu-penyu yang lain ini juga antusias lah masyarakat nanti berhadir untuk bisa mendatangi, untuk bisa ikut menikmati, bahkan tahu lah artinya bahwa yang namanya MTK itu ternyata banyak cabangnya. Ada berapa cabang Pak untuk total keseluruhan ada 25 cabang. 25 cabang. 25 yang akan dilaksanakan ini. Tapi di 11 penyu. Nah, jadi 25 cabang. Nanti gantian ya. Atau gimana? Ada yang pagi, ada ya, penjadwalannya sesuai dengan jenis lomba itu sendiri. Nah, jadi contoh seperti anak-anak aja itu kan sudah ada 2 kategori, ada yang disebut dengan istilah tartil, nah, kemudian ada yang tilawahnya. Nah, itu kan kategori usianya kurang lebih. Nah, itu kan sudah 2 jenis lomba. Nah, kemudian ayat tahfiz ada yang 1 juz, 5 juz, ada batasan-batasan sesuai dengan ketentuan umur. Nah, jadi tentu kita juga berharap bahwa masyarakat ini nanti antusias, ya terutama ketika pada malam-malam lomba, ketika pada pelaksanaan kegiatan-kegiatan lomba termasuk di beberapa penyu, mereka bisa berhadir, ikut bisa menikmati. Oleh karena itu maka memang salah satu upaya kita nanti mungkin sudah dikomunikasikan, ada istilah pengerahan massa. Nah, jadi di penyu-penyu tertentu ya mungkin ini kan salah satu bagian dari upaya kita memberikan pendidikan terhadap masyarakat. Jadi contoh misalnya kita berharap nanti pada cabang tertentu misalnya dikerahkan anak-anak sekolah untuk hadir menonton, menyaksikan. Ya paling tidak salah satu nilai positifnya adalah ya di samping mereka tahu, kemudian kita berharap juga ini bisa memberikan motivasi bagi mereka untuk juga ikut meningkatkan kemampuannya, apakah pada seni baca Al-Quran atau kegiatan menghafal, atau misalnya ada punya kemampuan pada bidang keahlian dalam menulis misalnya. Ketika mereka mengetahui itu, ternyata ini semua ada event, ada kesempatan untuk mereka meningkatkan karya mereka, sehingga ya kita berharap mudah-mudahan dengan event ini juga salah satunya adalah memberikan motivasi bagi masyarakat kita untuk ikut berkiprah ya. Jadi memang seperti itu. Jadi tentu kita bersyukur kalau memang ada pertanyaan seperti itu. Kita berharap ini menunjukkan antusiasme masyarakat sehingga mereka ikut menjadikan event ini sebagai
sesuatu yang bisa dinikmati ya. Yang bisa bermanfaat Iya. juga untuk diri mereka ya. Ini juga ada kaitannya nanti dengan pertanyaan melalui live chat yang sudah kami buka melalui akun YouTube kami di Banjarbaru TV maupun di Abdi Persada 104,7 FM channel. Tapi setelah yang satu ini kami akan bacakan untuk Anda. Anda masih bersama kami di Dialog Banjarbaru Juara yang merupakan kerjasama pemerintah Kota Banjarbaru dan Abdi Persada 104,7 FM bergerak untuk Banua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insan Persada dimanapun Anda berada, saya Raudatul Jannah Sabirinor, Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Kalimantan Selatan. Bagi masyarakat Kalimantan Selatan yang berada di luar daerah atau di luar negeri, Anda bisa mendengarkan Radio Abdi Persada melalui radio streaming. Caranya, download aplikasinya di Play Store. Ketik Radio Abdi Persada FM. Dengarkan terus 104,7 Abdi Persada FM bergerak untuk Banua. Siapa bilang narkoba menyelesaikan masalah? Justru sebaliknya, narkobalah yang menjadi penyebab masalah. Saya Haji Sabirinur, Gubernur Kalimantan Selatan, menghimbau kepada masyarakat Kalimantan Selatan jangan menggunakan narkoba, karena narkoba membuat Anda lemah dan membuat masa depan Anda musnah. Dipersembahkan oleh 104,7 Abdi Persada FM. Bincang santai tentang hari-hari besar, Banyak sekali hari besar ya, salah satunya adalah Hari Tani Nasional. mengangkat topik perbincangan mengenai hari besar kalender tahunan. Abdi Persada FM mengajak Anda untuk bersama mendengarkan program Dialog Agenda Kita bersama dengan narasumber terkait. Selama itu keadaan darurat dan kita bisa bantu, kita pasti bantu. Kalau ada kecelakaan kemudian harus dirujuk ke rumah sakit, harus ke Banjarmasin gitu. Follow Instagram di @radio_Abdi Persada FM untuk mengetahui jadwal hari besar yang akan dibawakan dalam obrolan Dialog Agenda Kita. Ikuti juga dialog ini secara langsung via YouTube Abdi Persada 104,7 FM channel. Dialog Agenda Kita hanya di Abdi Persada 104,7 FM bergerak untuk Banua. Provinsi Kalimantan Selatan melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang atau KPKNL Banjarmasin akan melaksanakan lelang non-eksekusi wajib barang milik daerah atau BMD atas barang bergerak berwujud kendaraan dan barang bergerak berwujud selain kendaraan bermotor dengan kondisi rusak berat dan apa adanya, yaitu barang inventaris berupa kendaraan roda 2 sebanyak 25 unit dan roda 4 sebanyak 9 unit. Selain itu, tersedia pula paket peralatan perkantoran dan mesin. Lelang dilaksanakan dengan penawaran open bidding dengan mengakses website lelang.go.id atau dengan mengunduh aplikasi Lelang Indonesia di Google Play Store dan Apple App Store. Tata cara mengikuti lelang dapat dilihat pada menu tata cara dan prosedur, serta panduan penggunaan pada domain dan aplikasi tersebut. Calon peserta lelang mendaftarkan diri dan mengaktifkan akun pada alamat domain website lelang.go.id atau aplikasi Lelang Indonesia melalui handphone dengan merekam dan mengunggah softcopy KTP serta memasukkan data NPWP dan nomor rekening atas nama sendiri. Pelaksanaan akan dilakukan di hari Senin 26 Juni 2023 di ruang rapat lantai 3 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Selatan
Jalan Raya Dharma Praja, kawasan perkantoran pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Pembukaan penawaran pukul 10 waktu server aplikasi lelang melalui internet, yaitu waktu Indonesia Barat, atau pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Sedangkan penutupan penawaran pada pukul 11 waktu server aplikasi lelang melalui internet, yaitu waktu Indonesia Barat atau pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Penetapan pemenang setelah batas akhir penawaran. Untuk informasi mengenai proses lelang, calon peserta dapat menghubungi KPKNL Banjarmasin, Jalan Pramuka nomor 7 Banjarmasin di 0511 4281 286 atau call center DJKN di nomor 150 0991. Untuk informasi mengenai objek lelang, calon peserta dapat menghubungi Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah BPKAD Provinsi Kalimantan Selatan atas nama Bapak Hidayatullah di nomor 0813 4852 2345. Informasi ini disampaikan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Selatan dan didukung oleh Abdi Persada 104,7 FM bergerak untuk Banua. Anda masih bersama kami di Dialog Banjarbaru Juara yang merupakan kerjasama pemerintah Kota Banjarbaru dan Abdi Persada 104,7 FM bergerak untuk Banua. Ya, terima kasih Insan Persada, Anda masih bersama kami di program Dialog Banjarbaru Juara yang merupakan kerjasama Abdi Persada FM dengan pemerintah Kota Banjarbaru. Dan kita masih dengan Pak Wartono, Ketua Umum LVTK Kota Banjarbaru, dan Pak Syahdi Hidayat Said, Ketua 1 ya, LVTK Kota Banjarbaru, dan masih bersama saya ini Mas Kanari tentunya. Ya Pak, kita seperti yang sudah kita janjikan tadi, kita akan beralih ke live chat yang sudah bergabung di kanal YouTube baik Banjarbaru TV ataupun juga di Abdi Persada 104,7 FM channel. Ada kita ke Banjarbaru TV terlebih dahulu. Ini sudah ada di layar ya, Insan Persada. Ada dari Ninja Thunder Indo. Nah, mana tuh? Apa hadiah utama pemenang MTQ tingkat provinsi Kalsel ini, Pak? Ada ini. Bapak bisa menjawab siapa? Banyak hadiah nih Pak Syahdi. Ini Pak Syahdi yang hadiah utama pemenang MTQ tingkat provinsi Kalsel tahun ini. Jadi sebagaimana yang kebiasaan berlaku ya, bahwa memang dari peserta akan mendapatkan hadiah. Jadi biasanya berupa trofi, kemudian uang pembinaan, itu yang sudah di-cover pada pembiayaan. Ya, kalau pertanyaannya hadiah utama, ya kita berharap mudah-mudahan nanti ada pihak-pihak sponsor, ya apakah yang memberi hadiah umroh untuk para pemenang, ya. Tapi kalau ya kalau ada yang mau silahkan ya. Tapi kalau yang disiapkan di panitia itu nanti ada uang pembinaan, terus setiap pemenang kemudian mendapatkan trofi. Jadi seperti itu. Dan yang pastinya pemenang ini akan lanjut ke nasional atau seperti apa? Ya, jadi ya, jadi untuk pelaksanaan di tahun ini tentu ketika yang menjadi juara, tapi karena cabang untuk pelaksanaan di tingkat nasional adalah STK, yang kalau tidak salah insya Allah akan dilaksanakan di Jambi. Maka cabang-cabang yang akan dilombakan di STK tingkat nasional itulah yang akan menjadi duta Provinsi Kalimantan Selatan yang akan mewakili Kalimantan Selatan pada pelaksanaan STK tingkat nasional. Jadi tidak semua cabang lomba yang menang yang akan dilakukan langsung. Ya, artinya cabang-cabang yang dilombakan saja nanti di STK. Di STK ya, di tingkat nasional. Oke, baik, kita berpindah ke ada titik. Apakah panitia sudah mengantisipasi kemacetan atau penumpukan kendaraan khususnya saat acara pembukaan MTQ nanti? Ini kalau membludak nih penonton dari masyarakat mungkin seperti itu. Jadi dalam rapat-rapat rencana di pembukaan MTQ di panggung utama di lapangan Dr. Murjani ini juga kita sudah sering melibatkan dari stakeholder yang berwenang, terutama Satpol PP, ada Disub, kepolisian. Jadi sudah mengantisipasi juga
terjadi kemacetan di daerah mana, itu kita akan pasang-pasang di situ, dan tenaga kita akan mengamankan daerah-daerah yang dimungkinkan ya akan krusial terjadi akan kemacetan di situ. Iya. Jadi sudah diperhitungkan. Sudah diperhitungkan. Iya. Apalagi di kawasan Murjani ya. Iya. Ini juga berkaitan dengan pertanyaan yang masuk ke channelnya Abdi Persada. Ada pengalihan jalur lalu lintas atau tidak, Pak? Katanya. Nanti. Kondisi atau seperti apa? Tapi kemarin sudah ada disinggung kalau yang di Murjani itu untuk belok kanan kan itu untuk pawe yang di samping belakang lapangan sepak bola. Jadi arus itu lurus. Terus jadi tidak belok ke kanan, tidak boleh dibelok tetapi lurus. Nah itu masih proses agak arus lalu lintas yang sekitaran Murjani. Makanya kemarin ada UMKM kenapa ditempatkan di situ. Kalau mau ditempatkan di Vanderbilt itu kita juga berpikiran risiko kemacetan karena kan makanya kita maju di Minggu Raya di belakang itu sama di belakang lapangan Dr. Murjani yang belakang itu. Jadi pas ada jalan yang ke Polsek, nah itu nanti kan digunakan di itu. Jadi arus dari utara itu terus itu tidak boleh belok kanan, itu harus lurus lewat samping Minggu Raya itu lurus keluar itu. Karena itu dipakai. Nah dulunya berpikir kalau itu ditempatkan di Vanderbilt itu yang terjadi indikasinya kemacetan, penumpukan. Iya itu. Makanya dipindahkan ke sana kemarin itu. Iya, ini ada juga yang mungkin belum terlalu ya. Kapan pelaksanaannya? Kak Syipudin, bulan berapa acaranya ini? Pak Syahidin ini belum jelaskan kapan? Bulan ini. Sudah di awal. Iya, di awal sudah. Kapan sampai kapan? Ya, jadi pelaksanaannya dimulai sejak tanggal 20 hingga berakhir di tanggal 28. Bulan ini ya, jadi tinggal menghitung hari nih. Ya. Jadi menghitung hari H-2 ya mungkin ya dari seluruh rangkaian pelaksanaan. Sedangkan untuk malam pembukaan itu insya Allah nanti akan dilaksanakan di tanggal 21 malam. Kemudian setelah itu dilanjut dengan seluruh rangkaian kegiatan hingga berakhir di tanggal 27 ke 28 penutupannya. Jadi tanggal malam 28. Ya, malam 28. Karena 28 itu ya, kafilah akan kembali ke daerah masing-masing. Kembali ke daerah. Ya. Cukup lama juga ya di Banjar Baru mereka. Iya, sepekan. Iya. Iya. Nah, ini ada yang berkaitan dengan pemenang lomba. Ini juga ada yang menanyakan untuk masyarakat, ada door prize-nya tidak, Pak, kalau mengunjungi ke Pawarono nih pertanyaannya. Ya, itu kemarin juga di dalam rapat-rapat awal sebelum sampai tuntas ya, juga menjadi banyak pertimbangan itu. Tapi karena di dalam panggung utama itu nanti pembukaan dan penutupan itu rangkaian kegiatan itu sangat padat juga. Jadi kemarin untuk ini tidak perlu dulu atau gimana itu. Jadi karena susunan agenda itu sudah ada rangkaiannya. Oh ini tuh tari kolosal, oh ini sambutan ini sudah tersusun. Jadi kalau di dalam pelaksanaan ada nyisep mengubah satu tuh, ini ternyata banyak sekali itu. Iya. Tapi ada dadakan aja nanti Pak ya. Ya, kita sambil menunggu situasi ketepatan waktu bagaimana itu. Ya. Yang iya ya door prize artinya untuk kafilah itu sudah memang dari panitia menyiapkan. Sudah disiapkan. Tapi kalau untuk masyarakat sebagai pengunjung ini kemarin belum masak. Ini dulu ya, masih dipikirkan dulu. Oke, ini ke Pak Syahdi lagi nih. Mungkin ada berapa kategori yang dilombakan? Tadi sudah disampaikan ada 25 ya. Iya, ada 25 jenis lomba yang akan dilombakan pada MTQ. Apa saja sih yang dinilai dalam MTQ ini? Oh ya gitu. Jadi memang kan jenis lombanya banyak ya. Jenis lombanya banyak. Jadi ada lomba yang terkait dengan kemampuan seni baca Al-Quran, kalau dalam istilahnya tilawah.
Itu pun nanti kategorinya juga ada anak-anak, remaja sampai dewasa. Kemudian ada hafalan Al-Quran. Itu ada batasannya dari yang hafalan 1 juz beserta tilawah, 5 juz dengan tilawah, kemudian ada 10 juz, 20 sampai 30. Itu kategorinya masing-masing ya. Maksudnya ada yang peserta di batasan 20 juz. Tapi itu semua berdasarkan ketentuan umur. Ya, berdasarkan ketentuan. Kemudian juga ada cabang tafsir. Nah, tafsir ini ada 3 kategori lagi. Ada tafsir bahasa Indonesia, tafsir bahasa Inggris, tambah tafsir bahasa Arab. Dan di samping tafsir mereka juga harus memiliki kemampuan hafalan 30 juz. Nah, jadi ini kan cabang yang sangat berat sebenarnya. Oleh karena itu makanya tidak semua kafilah kabupaten kota bisa memenuhi kota ya. Karena kalau yang sudah kelas kayak tafsir ini kan di samping sudah menguasai hafalan 30 juz, kemudian mampu menguasai tafsir, kemudian dari pada sisi bahasanya ada bahasa Arab, tentu kan komunikasinya dengan bahasa Arab. Ada yang bahasa Inggris, komunikasinya dengan bahasa Inggris. Kemudian ada cabang qiraat. Ya, qiraat itu pun juga kategorinya ada yang mujawad itu istilahnya pakai lagu, kemudian ada yang murattal remaja, ada yang murattal dewasa, kemudian ada lagi cerdas cermat Al-Quran. Kalau dalam bahasa MTQ-nya musabaqah fahmil Quran, artinya musabaqah yang memperlombakan tentang pemahaman terhadap Al-Quran ya. Itu seluruh aspek dalam Al-Quran akan dipertanyakan, tentang menyangkut pemahaman ayat, sejarah, fikih dan lain sebagainya. Dalam kemasan cerdas cermat ya. Kemudian ada lagi syarhil Quran. Syarhil Quran itu lebih pada penjelasan tentang makna kandungan Al-Quran yang disampaikan secara berkelompok. Jadi ada seseorang yang bertindak sebagai pensarah istilahnya, itu yang menjelaskan, biasanya seperti berpidato, kemudian didukung dengan ayatnya, itu akan dibacakan oleh qori, kemudian terjemah ayat akan dibacakan oleh penterjemah secara puitisasi biasanya. Ada timnya? Iya, satu tim itu beregu. Nah, jadi kemudian ada cabang khatil Quran. Khatil Quran itu kan penulisan, itu pun ada 4 kategori nanti. Ada naskah, ada hiasan mushaf, ada jenis kontemporer, kemudian ada dekorasi ya. Jadi semua. Jadi kalau misalnya ditanyakan apa sih yang dinilai ya, itu masing-masing ada punya komponen tersendiri, komponen. Tapi kalau kaitannya dengan seni baca Al-Quran itu nanti kan fokusnya pada tajwidnya, kemudian pada kemampuan bidang lagunya, kemudian suaranya, kemudian ada fasahahnya istilahnya ya. Nah, jadi kemudian pada tahfiz itu nanti juga fokusnya pada bagaimana kemampuan dia dalam penghafal. Jadi kan akan diberi pertanyaan, disuruh menyambung seperti itu. Jadi kalau ya pertanyaannya tadi misalnya apa yang dinilai, ya tentu ini berdasarkan jenis dan komponen lomba itu masing-masing. Memang itu sudah ada standar bakunya terkait dengan proses-proses penilaian itu. Kalau boleh tahu juga kalau untuk majelis hakimnya, ini biasanya dari mana? Ya. Jadi kalau majelis hakim itu ditetapkan oleh LPTQ Provinsi Kalimantan Selatan. Ya. Karena event ini kan pelaksanaannya adalah tingkat provinsi, tapi tentu yang menetapkan berdasarkan keputusan gubernur. Jadi mengakomodir pertama ya tentu dari LPTQ tingkat provinsi sendiri, kemudian juga ada utusan dari kabupaten kota. Nah, bahkan untuk pelaksanaan di tahun ini khusus di Kota Banjarbaru kita juga akan mengundang ya beberapa orang hakim dari nasional dari LPTQ pusat. Nah, jadi ada beberapa orang yang sudah bersedia, dan mereka inilah adalah hakim-hakim yang memang mempunyai kapasitas dan kapabilitas yang sudah diakui karena levelnya sudah pelatih, hakim, dan bahkan pembina di tingkat nasional. Jadi sudah kompeten. Iya, sudah benar-benar kompeten mereka. Ya, dan ini tentu saja event yang seperti ini, gelaran seperti ini harus memang benar-benar dipersiapkan secara matang. Kita beralih lagi, ada dari Denny. Apakah ada info harian yang update ketika MTQ berlangsung, Pak, terkait pemenang masing-masing lomba dan lainnya? Dari LPTQ gimana nih? Ada tidak nanti menyiarkan atau memberikan informasi-informasi terupdate setiap harinya terkait pelaksanaan ini? Karena
memang MTQ ini setiap hari akan ada terus Iya, kegiatan. berjalan terus. Berjalan. Jadi terkait dengan Informasi untuk masyarakat. ya informasi untuk masyarakat bahwa untuk penampilan peserta itu kan nanti sudah dilakukan jadwal, termasuk jadwal penampilan dan giliran mereka itu kan nanti akan dilakukan prosesnya saat verifikasi. Ya dari sana akan ketahuan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan. Kemudian memang ada memang beberapa cabang yang itu dalam pelaksanaannya melalui 2 tahapan. Jadi babak penyisihan, kemudian ada babak final. Nah, tapi memang ada beberapa cabang yang tidak memakai babak penyisihan dan babak final karena memang itu cabangnya cukup berat. Nah, jadi memang mungkin kaitannya dengan update penampilan bisa kita sampaikan, tapi ketika bahwa hasil-hasil yang perolehan sementara itu kan tentu menjadi rahasia yang dimiliki dipegang oleh Dewan Hakim. Dan kemudian kecuali nanti setelah masuk babak final dan bahkan penentuan juara pun nanti akan disampaikan ketika malam penutupan. Nah, jadi itu sudah di endingnya. Ya, endingnya. Dan itu juga merupakan proses yang dilakukan oleh majelis hakim. Ya, karena mereka. Tapi memang seperti itu sistemnya Ya, ya. sistemnya memang seperti itu. Oke, baik, itu ada terakhir kembali lagi itu ada titik ya. Ini kayaknya masih tetap mau ingin update apakah ada channel untuk menyaksikan cabang-cabang lomba MTQ secara online. Nah, apakah disiarkan melalui online atau seperti apa untuk cabang-cabang lombanya? Atau Banjarbaru TV atau Abdi Persada ini bisa menyiarkan secara online? Dari Abdi TV gimana, Pak Syahdi? Tentu kita berharap ya ini bisa dilakukan, tapi tentu ini nanti akan dikomunikasikan juga dengan panitia yang membidangi bidang komunikasi ini, komunikasi ya. Dalam hal ini mungkin Diskominfo sendiri. Itu nanti mudah-mudahan ada yang biar masyarakat juga bisa melihat secara online melalui channel YouTube ya Pak Wartono. Iya. Oke, saya ke dalam sedikit ini menarik lagi mundur dikit aja ya, kita punya waktu di sesi terakhir ini. Untuk Kota Banjarbaru sendiri tadi Pak, kan kita punya 2 tanggung jawab nih untuk gelaran tingkat provinsi dan untuk kita sendiri untuk bisa meraih juara juga. Target untuk Kota Banjarbaru Pak, kafilah Kota Banjarbaru di event provinsi ini seperti apa? Ya, tentu saya sering sebagai Ketua Umum LPTQ, setiap rapat-rapat dengan LPTQ dengan ini saya tekankan bahwa ini ada 2 event. Dalam arti 2 event. Yang pertama event nasional untuk Provinsi Kalimantan Selatan ada di Banjarbaru. Berarti Banjarbaru harus bertanggung jawab bagaimana supaya kegiatan ini bisa lancar sampai akhir, sampai penutupan. Dan yang kedua kafilah Banjarbaru, karena adanya di Banjarbaru ya tentu kita harapkan nih, kemarin saya bicarakan dengan Ketua 1 Pak Sadi, makanya kita kemarin sudah buka latihan juga untuk ini sudah selesai Pak. Baru saja kita tutup tanggal 10 kemarin. Tanggal 10 itu kita penutupan untuk Banjarbaru. Jadi harapan kami ya kafilah-kafilah yang ada di Kota Banjarbaru juga bisa berprestasi di dalam sampai dengan selesainya MTQ tingkat Provinsi Kalimantan Selatan. Sudah di kandang sendiri di Banjarbaru, harapan kita bisa tampil gitu ya. Jadi ada 2 skenario yang memang kita harus bertanggung jawab antara kesuksesan penyelenggaraan MTQ tingkat Provinsi Kalimantan Selatan ada di Banjarbaru, dan kita harus ikut bertanggung jawab di dalam bagaimana kafilah-kafilah Kota Banjarbaru ikut di dalam pentas MTQ yang ke-34 nasional ini. Nah itu harapan kita seperti itu. Makanya kemarin juga untuk kafilah-kafilah yang dari Kota Banjarbaru sudah ada pembukaan pertama, kedua, keempat, kemarin 3 kali, 3 ya, 1, 2 TC-nya. Oh iya, ketiga kali. Mudah-mudahan ini bisa menggugah kepercayaan di dalam pentas musyawarah Tilawahul Quran yang ada di Kalimantan Selatan di Kota Banjarbaru ini. Ini harapan kita. Iya. Keyakinan dari Ketua 1 gimana nih? Kafilah kita Banjarbaru, apakah bisa mencapai target yang terbaik di tingkat provinsi ini?
Jadi prinsipnya gini, bahwa kita sudah berusaha memaksimalkan potensi yang ada di peserta kita. Kemudian ketika pelaksanaan TC kita juga sudah mengundang para pelatih dari tingkat provinsi Kalimantan Selatan, ya, artinya memang juga memiliki kapasitas yang sudah tidak diragukan. Dan kita juga sudah melakukan pembekalan. Kemarin disampaikan tadi juga sudah disinggung oleh Pak Wakil Wali Kota selaku Ketua Umum LPTK bahwa kita juga sudah melakukan bahkan kegiatan TC ini sampai 3 tahap ya. Sejak di 2022, kemudian di 2023 kita lakukan sebanyak 2 kali, jadi total 3 kali. Dan mudah-mudahan ya ini menambah semangat, menambah kepercayaan diri bagi peserta kita sehingga mereka bisa tampil maksimal ya. Karena memang ya kalau lomba bidang MTQ ini kan beda dengan cabang-cabang yang lain gitu ya. Karena yang diperlombakan, ya bukan diperlombakan, karena yang dibaca ini adalah ayat-ayat suci Al-Quran. Oleh karena itu bahkan ketika kita melakukan pembinaan kemarin, bahwa menyangkut penampilan peserta itu segala macam, bagaimana pembinaan secara psikologis, pembinaan secara mental juga harus kita berikan kepada mereka. Karena apa? Karena yang dibaca ini adalah ayat-ayat yang maha suci ya. Jadi tentu bahwa kita mendapatkan pencerahan dari para pelatih ya, yang mereka juga sudah berprestasi secara nasional bahkan sampai di tingkat internasional. Kemudian bagaimana ketika ikut MTQ ini ya perlu mengelola hati dan lain sebagainya. Jadi artinya bahwa ada faktor-faktor non teknis yang juga harus diperhatikan ya, diperhatikan. Ketika beda, kalau kayak olahraga kan mungkin jelas ukurannya, ada yang dikejar, artinya bergulat siapa menang kuat mungkin menang. Tapi kalau di MTQ ini belum tentu, karena penentuannya kadang-kadang bagus bacaan, salah sedikit aja itu kan fatal akibatnya. Padahal mungkin dalam kapasitas kemampuan sudah di atas rata-rata kemampuan suara segala macam, tapi ketika tampil dalam masa 10 menit misalnya sedikit aja slipnya, itu kan tidak menutup kemungkinan. Nah, oleh karena itu sampai pada aspek itu kemarin kita berikan bimbingan, kita berikan arahan untuk peserta kita. Ya tentu kita mudah-mudahan ini bagian dari usaha kita, dan kita juga berharap apa yang kita harapkan ya seperti yang disampaikan oleh Ketua Umum tadi, sukses dari penyelenggaraan dan juga mudah-mudahan diiringi juga pada sukses prestasi bagi Kapila Kota Banjarbaru. Harapannya seperti itu. Iya, dan juga sukses batin ya, Kapilah ya. Terakhir Pak Wartono, Ketua Umum FPTK Kota Banjarbaru, ajakan untuk masyarakat mungkin yang ingin yang kayaknya harus deh mensukseskan gelaran ini Pak. Silakan Pak. Ya, harapan kita kepada masyarakat dengan adanya gelaran MTQ Provinsi Kalimantan Selatan yang ada di Kota Banjarbaru, mari bersama-sama, artinya ini bukan tanggung jawab LPTK sendiri, tetapi bersama-sama untuk integrasi, kolaborasi, artinya ya tidak memungkinkan karena banyak kafilah yang dari luar, dari Tabalong, Kota Baru datang ke Banjarbaru, ada di luar sesi itu berjalan kemana agak tersesat atau apa ya, masyarakat Banjarbaru terutama bisa membantu menolong di mana menunjukkan misalkan tempat penginapan dan lain-lain itu yang ada di Kota Banjarbaru ini. Makanya kami juga meminta kepada semua SKPD dinas di Kota Banjarbaru, mari bergerak bergandengan tangan mensukseskan MTQ Provinsi Kalimantan Selatan ini di Kota Banjarbaru. Itu harapan kita seperti itu. Jadi masing-masing, tetapi tidak itu urusan LPTK terserah, jangan sampai itu terjadi itu. Makanya harapan kita semua itu. Semuanya. Makanya alhamdulillah Ketua 1 Pak Haji Sadi Hidayat juga maksimal sekali kami lihat di dalam mempersiapkan termasuk menyiapkan venue-venue dan lainnya. Kalau nggak ada Pak Haji Sadi Hidayat kita juga agak kebingungan karena kemarin saya pikir siapa yang sudah berpengalaman. Beliau pas nongol sudah pas. Salah satu. Oke, Pak Syahdi, apa yang disampaikan untuk masyarakat ini untuk juga turut mensukseskan gelaran MTQ ini? Jadi tentu kita berharap bahwa kita ya khususnya masyarakat Banjarbaru menjadi tuan rumah yang baik, jadi tuan rumah yang baik
bagi seluruh duta kafilah kabupaten kota seprovinsi Kalimantan Selatan. Kemudian yang kedua tentu bahwa mari kita sama-sama jadikan event MTQ ini sebagai hiburan bersama bagi seluruh masyarakat kota Banjarbaru. Kita menikmati kegiatan MTQ ini, menikmati lantunan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan dilantunkan oleh kori-kori terbaik di Provinsi Kalimantan Selatan, juga termasuk cabang-cabang yang lain. Dan tentu mudah-mudahan kita berharap kegiatan ini memang benar-benar bisa menunjukkan syiar agama Islam di kota Banjarbaru benar-benar hidup ya. Jadi apa yang menjadi tujuan, salah satu misi dan visi kota Banjarbaru, Banjarbaru juara, maju, agamis dan sejahtera, dan ini salah satu realisasi dari apa yang menjadi tujuan Banjarbaru untuk menjadi Banjarbaru juara itu tadi. Oke, baik. Terima kasih untuk Pak Lawatono, Ketua Umum LPTQ Kota Banjarbaru, dan juga Pak Syahdi Hidayat Said, Ketua 1 LPTQ Kota Banjarbaru. Pak Lawatono juga terima kasih sebagai Wakil Wali Kota ya, sudah bisa meluangkan waktunya di tengah kesibukan beliau sebagai Wakil Wali Kota Banjarbaru. Yang pastinya untuk Anda insan persada, seperti yang sudah disampaikan narasumber kita, bahwa kita sebagai masyarakat harus juga bisa turut mensukseskan gelaran event di tingkat Provinsi Kalimantan Selatan yang ada di Kota Banjarbaru, Musabaqah Tilawatil Quran ke-34 ini yang akan diselenggarakan sejak tanggal 20 sampai 28 Juli nanti. Saya harus pamit dari indera dengar Anda dan juga dari hadapan Anda. Terima kasih untuk Anda yang sudah menyaksikan kami dari awal hingga akhir ini melalui kanal YouTube, baik di Banjarbaru TV atau di Abdi Persada 104,7 FM channel, atau juga melalui radio Abdi Persada FM di 104,7 FM. Saya Rini Mas Kanari. Jangan lupa selalu berbuat baik dimanapun, kapanpun, dan kepada siapapun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Dialog Banjarbaru Juara yang merupakan kerjasama pemerintah Kota Banjarbaru dan Abdi Persada 104,7 FM bergerak untuk Banua.